Hai, selamat datang di Radix. Saya Dandi sebagai penyaji segmen. Pendengar Radix, dimanapun kalian berada saat ini, telah bersama saya saat ini salah seorang penyair muda yang juga masih tercatat sebagai mahasiswa jurusan Sastra Indonesia di Universitas Hasanuddin, Bung Fadil Adiat. Halo Bung. Halo. Gimana kabarnya nih? Wah, baik-baik. Oke. Saat ini kesibukannya ngapain? Ya, saat ini kesibukannya ya jadi mahasiswa yang berusaha teladan. Oke. Bung Adiat, Bung Fadil atau Bung Adiat nih? Adiat aja. Bung Adiat ini juga tercatat sebagai mahasiswa di Institut Sastra Makassar ya? Iya, sastra. Selain itu juga bergiat di kelompok belajar memancing, Malam Puisi Makassar, dan Kawan Baca. Bung Adiat saat ini sedang menyiapkan apa? Ada kesibukan apa gitu? Oh, saat ini sedang mempersiapkan sedang menulis naskah untuk diterbitkan, naskah puisi. Tapi sebenarnya saya selalu mawas diri ketika disebut sebagai penyair. Bagi saya penyair adalah proses yang sangat panjang dan hal itu kemudian tidak serta-merta lahir dari hal-hal yang sangat ringkas, terutama generasi saya misalnya. Generasi yang sangat-sangat terkontaminasi dengan hal-hal yang begitu praktis atau hal-hal semacam itu. Jadi bagi saya lebih senang, saya masih lebih senang disebut sebagai seorang penulis apapun itu, mungkin itu penulis puisi atau penulis prosa dan lain-lain. Saya lebih senang dipanggil seorang. Karena penyair saat ini lebih banyak di Instagram. Kayak kita udah sangat mudah menemukan sajak-sajak Instagram sekarang. Oke, kali ini kami akan membahas sebuah buku puisi yang telah diterbitkan ulang di Perpustakaan Populer Gramedia. Buku ini sebelumnya telah diterbitkan di penerbit Ininawa pada tahun 2008 yang berjudul Bahaya Laten Malam Pengantin, sebuah sajak-sajak dari Aslan Abidin yang setelah diterbitkan ulang oleh KPG berubah judul menjadi Orkestra Pemakaman. Nah, Bung Adiat kenapa memilih Orkestra Pemakaman untuk dibahas saat ini? Iya, saya menganggap bahwa membincangkan puisi-puisi terutama kesusastraan di Makassar, saya tidak ingin alpa untuk menyebutkan satu buku ini, karena bagi saya yang saya bilang tadi di awal bahwa kepenyairan tentu saja akan diuji oleh banyak hal, tentu saja dari pembaca, dari waktu dan lain-lain. Nah, salah satu buku yang menurut saya berhasil melalui ujian itu adalah buku ini, Orkestra Pemakaman ini. Dia telah terbit dengan berbagai macam bentuk hingga akhirnya KPG menerbitkannya kembali dan menyentuh pembaca-pembaca yang lebih luas. Dan bagi saya, ketika berbicara tentang kesusastraan terutama puisi di Makassar, kita tidak bisa benar-benar melupakan atau alpa menyebutkan nama Aslan Abidin di dalamnya. Selain bahwa kita mengenal nama-nama lain semacam Aan Mansur Ibe dan lain-lain. Bagaimana pembacaan Bung Adiat atas sajak-sajak Aslan Abidin dalam Orkestra Pemakaman? Iya, sebelum saya lebih jauh membahas tentang hal itu, barangkali saya kan mengatakan bahwa salah satu hal yang membuat saya memilih puisi ini untuk dibincangkan karena saya menemukan beberapa atau mungkin banyak hal yang berasal dari yang saya temukan dalam puisi-puisi Aslan. Saya ingin menamakan puisi itu sebagai puisi yang kuat. Puisi yang kuat adalah puisi yang lahir dari riset dan perenungan yang mendalam. Ya, meskipun riset terbagi atas dua, atau ya dia terbagi ke dalam dua kunci penting, yaitu memunculkan kemungkinan terbaik untuk segala hal yang akan kita namai sebagai pertanyaan, atau bagaimana seharusnya menjawab dan menghadapi pertanyaan itu sendiri. Jadi bagi saya penyair itu punya banyak sekali pertanyaan dalam kepalanya, dan akhirnya itu memungkinkan mereka untuk melahirkan sajak-sajaknya. Jadi bagaimana sebenarnya Aslan mempertanyakan seksualitas dalam masyarakat kita.
bagaimana Aslan melihat kematian dalam masyarakat kita, bagaimana Aslan melihat sebuah narasi-narasi universal, dan kemudian Aslan mengubah itu semua menjadi sebuah bentuk pertanyaan dan melahirkan sajak-sajaknya. Misalnya dalam masyarakat kita, misalnya kita masih sangat tabu membahas tentang seksualitas, terutama dalam konteks yang kita katakan sebagai edukasi seks. Ya, kita terlalu takut untuk mengatakan hal-hal yang berbau misalnya penis, vagina. Kita lebih sering mencari sebuah metafor yang lain untuk mengatakan itu, misal titit apalah misalnya. Nah, hal itu yang ditemukan Aslan, bahwa ketika seksualitas ketika seksualitas selalu dibicarakan dengan hal lain, Aslan mencoba untuk membicarakannya sebagai puisi. Dan tentu saja ketika berbicara kita tentang puisi, itu akan mengingatkan ingatan kita terhadap hal-hal yang bersifat estetik atau keindahan. Berarti sebagian besar sajak-sajak Aslan Abidin dalam buku ini berkaitan dengan seksualitas ya? Iya, bisa dibilang begitu. Jika dikaitkan dengan konteks di Makassar saat ini ataupun dulu, seksualitas di sini itu dipandang sebagai apa? Ya, seksualitas sebenarnya di Makassar selalu identik dengan barangkali siri, atau misalnya hal-hal yang dekat dengan kita. Ada yang namanya dalam di budaya Makassar namanya asikalabinengeng. Jadi itu semacam Kama Sutra Bugis. Nah, buku itu membahas juga tentang bagaimana memperlakukan seksualitas itu. Jadi bagaimana menghadapi seksualitas itu. Berarti tadi judulnya apa ya? Asikalabinengeng. Berarti itu membuktikan bahwa peran seksualitas di masyarakat Sulawesi Selatan atau Bugis Makassar ini cukup kuat ya? Iya, cukup kuat. Bagi saya dalam perbincangan lepas terutama misalnya di kampung-kampung yang masih sangat dekat dengan budaya-budaya lokal, mereka ketika misalnya ngobrol, ngopi atau main kartu, mereka canda-canda mereka itu sangat-sangat berbau seksual ya. Ya, maksudnya mereka seakan-akan selalu membahas itu, tapi sebagai candaan dan lain-lain. Jadi sebenarnya kita itu menurut saya masyarakat di Makassar terutama itu sangat dekat dengan seksualitas. Hanya saja entah mengapa bahwa ketika misalnya katakanlah misalnya ada seorang anak kemudian bertanya kepada ibunya atau ayahnya tentang seksualitas, mereka berusaha menutupi itu. Tapi ketika di meja-meja lepas, mereka justru lebih sering membahas hal seperti itu. Karena seksualitas tidak bisa dilepas dari tongkrongan ya? Iya, betul. Okay. Ya, hal itu akan menjadi sebuah justru semacam bahaya jika tidak diedukasi dari lingkungan keluarga. Tapi hal itu malah menjadi tabu di masyarakat kita. Ya, itu justru menjadi tabu di masyarakat. Kita akan kembali lagi ke teks sajak Aslan. Bagaimana Anda melihat kekuatan dalam sajak-sajak Aslan Abidin? Ya, kekuatan teks dalam sajak-sajak Aslan Abidin itu ya seperti yang saya katakan, bahwa dia menemukan dengan proses menggunakan pertanyaan-pertanyaan tadi, Aslan menemukan misalnya dalam sajaknya bagaimana memandang malam pengantin. Jadi ya kebanyakan kita karena saya belum mengalaminya malam pengantin itu. Jadi Aslan mulai mempertanyakan bahwa apa sih malam pengantin itu. Nah, di sajaknya kita akan menemukan kau telusuri batang kodratku yang panjang, ku masuki lorong takdirmu yang dalam. Nah, menurut saya hal itu benar-benar menjadi sebuah penemuan dari Aslan Abidin, mengatakan bahwa lorong takdir dan batang kodrat, bahwa ketika sepasang pengantin, kedua insan yang saling mencintai ini kemudian bersatu dalam satu episode malam pengantin,
mereka sedang menyatukan kedua hal yang tadi, takdir dan apa tadi, lorong takdir dan batang kodrat, bahwa hal itu memang yang benar-benar bersatu, dan Aslan menemukan itu sebagai apa namanya, metafor untuk mengatakan bahwa malam pengantin itu percampuran antar penis dan vagina dan batang kodrat dan ini. Jadi dia menggunakan metafor batang kodrat untuk mengatakan penis dan kemudian lorong takdir dengan vagina, tapi itu benar-benar membuat kita berpikir bahwa iya, benar-benar itu terjadi ketika malam pengantin. Iya, percampuran antara kedua manusia itu terjadi pada saat itu. Ketika bersentuhnya kedua benda tadi, dan akhirnya itu yang membuat kedua insan ini untuk bersiap menjalani kehidupan selanjutnya. Namun yang disayangkan itu sebenarnya petikan sajak itu tadi jarang muncul di surat undangan ya. Kebanyakan aku ingin mencintaimu Sapardi ya. Tapi itu sangat menarik ketika mungkin suatu saat kelak ketika saya menikah, walaupun saya belum berpikir untuk menikah saat ini, saya akan menaruh petikan sajak itu. Iya, betul sekali. Saya juga membayangkan hal itu. Ya. Itu sangat menyentuh ya. Itu selain menyentuh emosional kita, itu juga menyentuh intelektual kita sebenarnya. Dan hal itu yang menurut saya mengapa saya katakan bahwa di awal tadi itu penyair itu membutuhkan perenungan yang mendalam. Tentu saja Aslan barangkali melewati itu, entahlah fase permenungan yang sangat fase permenungan itu untuk menemukan hal itu. Dan ketika menemukan itu, saya bahkan mengatakan bahwa kenapa bukan saya yang menemukan itu misalnya. Oke. Apakah Bung Adiat menemukan hal-hal menarik yang lainnya selain seksualitas mungkin? Iya. Selain seksualitas, tentu saja dalam sajak-sajak Aslan, nah ini yang saya temukan adalah Aslan dengan berani menggabungkan aspek-aspek keuniversalan dengan lokalitas. Terkadang saya menemukan penyair-penyair dia memisahkan kedua hal tersebut. Jadi ketika dia berbicara tentang keuniversalan, dia akan tetap membahas hal itu sebagai satu monumen tersendiri, dan di monumen yang lain lokalitas berdiri sebagai lokalitas itu sendiri. Kenapa saya katakan seperti itu? Di sajak Aslan kita bisa menemukan misalnya nama-nama semacam Teresa, Gandhi, yang kemudian disandingkan dengan aspek-aspek lokalitas Bugis. Contoh misalnya di sajak-sajak Aslan juga kita temukan nama-nama semacam Bisu, Sungai Walenai. Hal itu kan yang akan kita temukan di sajak-sajak Aslan. Di Bugis, dan hal itu yang ada di sajak-sajak Aslan. Jadi menurut saya aspek keuniversalan itu dibangun seiring dengan lokalitas itu. Jadi di Aslan tidak membagi kedua itu, dan hal itu yang cukup menarik juga di sajak Aslan. Aslan justru mengelaborasinya ya. Iya. Kalau menurut Bung Adiat, lokalitas dalam puisi itu bagaimana? Apakah dengan memasukkan unsur lokal, katakanlah sebuah tempat di mana tempat itu dimasukkan ke dalam sebuah puisi atau sajak, lalu dia bisa dikatakan sebagai puisi atau sajak yang berunsur lokalitas? Iya. Ya sebenarnya lokalitas itu penamaan yang sangat perspektif kota ya, bahwa ketika orang Sulawesi Selatan menamai misalnya di dalam tulisannya menamai satu tempat yang representasi di Sulawesi Selatan, dan kemudian kita menamai itu sebagai lokalitas. Dan ketika Jakarta misalnya menamai misalnya ada sajak tentang Blok M misalnya di Jakarta, ya kita tidak menamai itu sebagai lokalitas Jakarta. Ya tapi menurut saya menggunakan istilah itu karena istilah itu sangat dekat dengan Aslan. Istilah Aslan besar di kebudayaan yang sangat Bugis, dia besar di Bugis. Jadi menurut saya proses kreatif itu yang mengantar Aslan untuk menggunakan diksi-diksi itu, menggunakan diksi-diksi itu untuk sebagai media dalam menyampaikan sesuatu dalam sajaknya. Bahwa dalam sajak katakanlah misalnya Walenai, Aslan menempatkan diri sebagai dalam kebudayaan Bugis itu kita mengenal Sungai Walenai itu kan sungai cukup yang paling luas di Sulawesi Selatan. Oh, itu sungai ya? Iya, sungai. Jadi di narasi masyarakat di sana
orang-orang percaya bahwa ada makhluk atau makhluk itu berwujud buaya yang hidup di sungai itu. Jadi di sana bahkan ketika datang ke sana ke daerah ke penduduk sekitar yang hidup di sepanjang aliran Sungai Walanda itu, mereka akan sangat berhati-hati ketika mau menyebut kata buaya. Ya, mereka akan mencari sebuah metafor yang lain untuk menyebut itu. Kalau dalam bahasa Bugis mereka akan mengatakan punawai. Punawai itu artinya yang punya air. Jadi dia yang punya dunia air. Jadi Penjaganya ya? Iya, jadi dia penjaganya. Jadi betapa mereka mensakralkan hal itu. Nah, kemudian Aslan mengangkat itu sebagai sebuah sajak dan memposisikan diri aku lirik sebagai ini tadi penghuni dunia air tadi. Nah, itu mengapa itu saya sebut sebagai lokalitas, bahwa hal itu tidak akan kita temukan misalnya di sungai misalnya di Sungai Citarum misalnya di Jawa sana atau di Jakarta. Karena itu bagi saya Aslan menjadikan itu sebagai aspek untuk menyampaikan sesuatu, dan ya itu sangat penting sih dalam proses kepenyairan Aslan. Bagi saya setiap penyair bahkan mungkin sekelas Hairil pun mereka tidak lepas dari kebudayaan dari yang membentuk sajak-sajaknya. Ya. Karena Hairil kan kita temukan juga misalnya bahasa atau kata gedong dalam sajaknya itu kan sangat Betawi. Oke. Bagaimana Anda melihat Anda terlalu formal ya. Bagaimana Bung Adiat melihat salah satu sajak nih yang sangat banyak diperbincangkan, lirisme buah apel yang jatuh ke bumi. Oh, iya. Sajak itu juga sampai saat ini selalu saya gunakan ketika saya putus cinta karena sangat cocok dijadikan untuk kata sebagai aku ingin putus menjadi mengucapkan sajak itu. Bagaimana Bung Adiat melihat sajak itu? Iya, ketika bertemu, saya pertama kali menemukan sajak itu di buku terbitan yang sebelumnya yang Bahaya Latin Malam Pengantin. Ketika saya menemukan itu, ketika selesai membacanya, saya membacanya berulang kali dan kemudian setiap pembacaan itu selesai, saya tetap merasakan ironi yang sangat-sangat menyentuh emosional saya. Iya, salah satu juga kekuatan dari puisi Aslan barangkali dia pandai untuk meletakkan ironi itu dengan menggunakan narasi universal tadi misalnya. Dengan bagaimana mungkin Aslan menggunakan narasi Newton, Newton melihat buah apel itu jatuh ke tanah dan menggunakan itu sebagai hal yang bisa menyampaikan sebuah ironi yang bunyinya suatu saat kelak pada suatu tengah malam selesai menikmati gravitasi di atas tubuh. Kata gravitasi yang sangat-sangat saintik bisa diubah Aslan menjadi sebuah metafor dari nafsu dan ironik. Karena di bait yang kedua kalau tidak salah dia mengatakan suatu saat kelak seusai lelaki lain menikmati gravitasi di atas tubuhmu. Nah, Aslan menemukan ironi itu dengan menggunakan kata yang sangat saintifik itu, kata gravitasi itu. Ya, bagi saya tidak membayangkan bahwa suatu saat akan menemukan kata gravitasi dalam puisi. Justru ketika Aslan telah menemukan metafor itu, ketika ada penyair lain yang menggarap, saya rasa tidak akan seindah itu lagi. Karena itu sudah dimiliki oleh Aslan. Pada segmen sebelumnya kami telah membahas bagaimana proses kreatif Aslan menuliskan ini. Di salah satu pembicaraan kami itu Aslan juga mengatakan mengapa mengubah judul Bahaya Laten Malam Pengantin menjadi Orkestra Pemakaman. Nah, bagi Bung Adiat, bagaimana respons Bung Adiat ketika melihat judul ini berubah? Karena kalau saya pribadi, saya lebih menyukai Bahaya Laten Malam Pengantin. Itu judul yang sangat representatif ya. Iya, saya juga sempat heran ketika mendengar bahwa Aslan akan menerbitkannya dengan buku ini akan terbit dengan dengan judul yang lain. Ya, tentu saja itu akan kembali ke Aslan dengan barangkali pertimbangan banyak hal dan memilih untuk orkestra pemakaman ini. Tapi saya justru ketika ditanya untuk apa judul buku ini, saya lebih senang dengan yang sebelum Bahaya Laten yang memoranda perkabungan itu. Oh iya. Iya, saya juga barangkali itu bergantung selera Bang Tangdi.
Itu menurut saya juga sangat-sangat pas ketika dijadikan sebagai judul saja ini sebagai memoranda perkabungan. Dan barangkali Aslan memilih orkestra pemakaman sebagai bentuk ya karena beberapa puisi juga berisi tentang kematian. Ya. Oke, apakah Bung Adiat memiliki salah satu sajak yang sangat difavoritkan dalam buku ini? Oh. Sekalian dibacakan boleh deh. Oh iya udah. Sebenarnya saya pilih dua. Saya punya dua sajak yang sangat-sangat saya sukai, dan ketika misalnya berada dalam situasi emosional yang agak terguncang, saya akan membaca sajak-sajak itu kembali. Yang mana yang saya baca? Yang Boleh deh dua-duanya. Dua-duanya. Oh ya udah. Yang pertama dulu ya. Iya. Ya. Saya menemukan sajak ini di laman satu laman di internet, Hari Puisi kalau tidak salah judulnya. Saya belum mengenal Aslan waktu itu. Saya belum, ternyata dia setelah membaca setelah membaca biografinya, ternyata Aslan berdomisili di Makassar, dan ya ternyata saya sangat dekat sekarang dengan beliau. Prometheus. Di pelabuhan yang dikepung melankoli, di antara bau bacin dan cemas kecopetan, aku lepas kau ke negerimu di utara. Aku cium pipimu kiri kanan, angin berkesiur di telingaku. Aku tepuk pundakmu, angin menggerai anak-anak rambutmu. Aku suka negerimu, tapi aku tak ingin tinggal. Aku takut harus memeluk satu agama dan percaya bahwa surga ada di akhirat. Aku ingin kembali ke negeriku, tempat surga sedang dibangun, katamu. Di sudut pelabuhan tertambat sebuah kapal peti kemas, tua dan kesepian. Di rusuknya ada tulisan berkarat, Navieras de Puerto Rico. Mungkin pengangkut rempah-rempah atau budak. Apa bedanya? Semua bangsa rasanya telah menjelma penjajah di kepalaku. Juga laut di depan mataku, seperti kemaluan seorang pelacur, menganga dilayari kapal-kapal dan lelaki ke negeri-negeri jauh. Ikutlah ke negerimu, ikutlah ke negeriku, bujukmu. Di sana, bahkan setelah tua sekalipun, di setiap akhir tahun kau masih dapat jadi Sinterklas, membayangkan dirimu naik kereta salju yang ditarik kijang bertanduk panjang dan menipu ribuan anak-anak. Tapi kapal yang meraung bagai monster kesakitan itu telah membawamu. Seperti kau, aku ternyata tak melambai. Tak ada yang hilang apalagi kosong di dadaku. Aku hanya tiba-tiba merasa ingin seperti Nuh, menjadi satu-satunya nahkoda yang berlayar di atas bumi yang tenggelam. Makassar 1998. Oke, sebelum membaca yang selanjutnya nih, boleh nggak disampaikan kenapa dengan sajak gitu? Ya, nah di sini saya menemukan ketiga unsur yang membangun puisi Aslan, yang seksualitas, keuniversalan dan ironik. Aslan menggabungkan ketiga hal itu di puisi ini. Jadi di aspek seksualitasnya dia meletakkan, membayangkan laut bahwa sebagai kemaluan seorang pelacur yang dilayari oleh lelaki. Kemudian ironiknya adalah bahwa sajak ini sedang mengantarkan seorang kekasih di pelabuhan dan mengatakan bahwa mereka tidak melambai. Ketika berpisah mereka tidak melambai dan tak ada yang kosong di dadanya. Jadi Aslan sebenarnya mengatakan bahwa di perpisahan itu sebenarnya saya tidak memiliki perasaan apa-apa ketika saya berpisah. Dan kemudian narasi universal tadi bahwa kita memandang surga, ya orang-orang memandang surga seperti apa, bahwa mengalir sungai-sungai. Tapi Aslan mengatakan bahwa ikutlah ke negeriku, ikutlah ke negeriku, tempat surga sedang dibangun. Jadi Aslan menganggap surga itu hal yang sangat sempit ketika kita mengatakan surga itu ada hal-hal yang kita inginkan. Ternyata di
di kepala Aslan bahwa surga sedang dibangun di barat sana misalnya. Surga adalah sesuatu yang imajinatif. Iya, imajinatif. Jadi semua orang bisa membayangkan surga Iya. itu seperti apa. Semua orang mungkin punya surganya masing-masing ya. Oke, untuk posisi selanjutnya. Posisi selanjutnya Tragika Dadarita. Ya, ini salah satu favorit saya juga nih. Oke. Tragika Dadarita. Pernah aku bayangkan diriku datang padamu dengan bugil penuh berkeluh kesah, dan kau menyambutku bagai Kristus yang putus asa. Inilah luka yang dulu kau kafani itu, Rita. Masih saja memberati pundakku. Aku menggotongnya, mencarimu di antara deru truk-truk yang menjauh, dan rumah-rumah bordil tempat kau dulu menggosok kemaluan orang-orang yang singgah. Inilah wajah yang dulu aku tempelkan di dadamu itu, Rita. Telah legam dan berbau logam, namun tak juga henti mengenang warna muram dari gaunmu. Dan kisahmu tentang lelaki yang muntah di atas perutmu itu masih saja mendesakku membuat sajak. Tapi dengan apa lagi aku mengenangmu, Rita? Taman tempat kau pernah membiarkan aku menikmati aroma aluminium dan nafasmu telah tiada. Bahkan di kota ini, polisi menangkapi orang-orang yang menangis di jalanan. Makassar 1995. Wah, Ketika saya mendengarkan atau membaca itu saya tetap merinding. Iya, selalu ada ya sentuhan emosional Iya. ketika selesai membaca sajak Aslan yang. Gimana menurut Bung Adiat atas sajak itu? Iya, hal yang paling menarik dari sajak ini adalah bagaimana Aslan sebenarnya melihat sebuah tragedi atau kisah yang berasal dari rumah-rumah bordil. Jadi kita sebenarnya kadang alpa untuk mengetahui bahwa apa yang sebenarnya terjadi di rumah bordil itu. Ternyata Aslan menemukan satu ironi bahwa ketika si aku lirik ini punya kekasih yang bernama Rita, yang kemudian terpisah, Aslan menjadikan itu sebagai satu fragmen yang menarik untuk dijadikan sebagai sajak. Hal yang paling menarik di situ adalah inilah luka yang dulu kau kafani itu, Rita. Masih saja memberati pundakku. Aku menggotongnya mencarimu di antara deru truk-truk yang menjauh, dan rumah-rumah bordil tempat kau dulu menggosok kemaluan orang-orang yang singgah. Jadi Aslan benar-benar menyatukan satu hal tentang kematian, satu hal tentang seksualitas, dan satu hal tentang ironi. Nah, inilah yang saya sebut sebagai kekuatan dari Aslan. Dan ya barangkali Aslan tidak perlu untuk datang ke rumah bordil itu untuk menulis ini, dan tapi barangkali kita yang orang-orang yang datang ke rumah bordil itu tidak akan sanggup menulis itu. Tapi kita juga bisa melihat sebenarnya itu dari slogan-slogan truk yang bisa kita lihat ya. Jadi mereka mungkin dengan kesepiannya ketika jauh dari istri dan keluarga, mereka kan menemukan satu kalimat-kalimat yang menyentil kita untuk berpikir lebih nakal gitu. Justru sajak-sajak sensualitas Aslan Abidin ini tidak menjadikannya tidak banal lantaran ironi itu ya. Iya. Jadi dia sedang menyentil kita untuk mengatakan bahwa seksualitas itu banyak hal. Jadi dia mencakup sebuah ironi, mencakup kematian, mencakup banyak hal lah. Kalau saya tidak salah, Roberto Bolaño atau Borges atau Marquez pernah bilang bahwa, saya lupa siapa yang mengatakan itu, pokoknya antara tiga itu. Dia mengatakan bahwa jika kau ingin memahami seorang pelacur atau wanita malam, tinggallah di rumah bordil selama setahun. Wah, lama itu setahun. Oke, nah ini Bung, mungkin bisa disampaikan kepada para pendengar Radix, mengapa mereka harus membaca sajak-sajak ini? Karena mungkin sebagian besar pembaca Radix juga belum membaca ini. Ya, buat para pembaca Radix, Pendengar. pendengar Radix. Buat para pendengar Radix, buku ini sangat-sangat syarat akan yang saya sebutkan tadi, emosional. Jadi buku ini sebenarnya ya
akan memberikan kita sebuah sensasi ketika membacanya, sedih, tertawa, sekaligus apa ya, kita tidak bisa memberi nama dengan perasaan itu karena kita kadang sedih dan tertawa sekaligus ketika membaca Sajak Aslan, dan menyentik hal yang paling apa ya, hal yang paling membuat saya untuk merekomendasikan buku ini adalah Sajak ini akan menyentil kita dari segi apapun. Maksudnya maksud saya dari sisi holistik kah, atau dari sisi intelektual kah, sajak-sajak Aslan akan menyentil kita, dan kita akan menemukan sajak-sajak atau kosakata-kosakata yang membuat kita mengatakan bahwa kenapa bukan saya yang menemukan ini, kenapa harus Aslan yang menemukan ini, begitu. Jadi Orkestra Pemakaman benar-benar akan membuat pembaca untuk lebih kepada perenungan-perenungan. Jadi seksualitas, kematian, dan ironi-ironi percintaan, melankoli, itu bisa dilihat sebagai bentuk yang lain. Jadi hal itu yang membuat saya merekomendasikan kepada pendengar-pendengar Radix untuk membaca Sajak-sajak Aslan, dan semoga kita bisa mendiskusikannya kapan-kapan. Berarti dengan selera humornya Tuhan yang aneh ya, iya, selera seorang pendengar Radix harus membaca Sajak-sajak Aslan. Nah, Sajak Aslan yang itu juga seringkali membuat saya, kenapa Aslan yang menemukan itu? Ya, bajingannya Aslan memang di situ. Oke, bagi para pendengar Radix yang ingin membaca buku ini tentu bisa ditemukan di toko-toko buku Gramedia atau toko buku offline dan online lainnya. Bagi para pendengar Radix yang penasaran dengan Bung Fadil Adiat, bisa ditemukan di mana, Bung? Sosial medianya. Sosial medianya. Fadil di Instagram Fadil _Adiat. Kalau di Makassar biasanya nongkrong di mana nih? Wah, kalau saya di mana-mana ya. Di mana-mana ya. Yang penting bukan di rumah-rumah bordil juga. Oke, bagi para pendengar Radix tentu bisa follow @fadiladiat di Instagram. Saya Dandi sebagai penyanyi segmen. Sampai jumpa.